Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأيناها قلت يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Ala sajdatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Bahagia sekali ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, pemirsa Cahaya Hati, kita dibahagiakan oleh Allah. Hidup pagi ini menikmati hidangan dakwah, hidangan hidayah fajar yang tidak semua makhluk dipilih untuk menikmati hidangan hidayah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kali ini kita akan membahas ciri-ciri mukmin bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sayyidullah. Masya Allah. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, para guru khususnya yang kita Ustaz Muhammad Ilham rahimakumullah. Ciri membentuk sebuah kualitas yang pada saatnya membentuk sebuah identitas. Hamba Allah yang beriman mempunyai cirinya yang menentukan identitas bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Di antara cirinya Allah langsung jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat ke-8 ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. La ilaha illallah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman, ciri yang pertama adalah apabila disebut namanya, ia tersentuh, bergetar hatinya. Bergetar hatinya itu karena zikir yang dilakukannya, istiqomah hatinya, akalnya, yang sebagaimana diungkapkan oleh guru kita Ustaz Arifin Ilham. Bahkan amalnya pun berzikir. Seperti dikisahkan ketika Rasulullah SAW selesai dari berdakwah, beliau istirahat di bawah pohon kurma. Ketika istirahat itu ada seorang kafir namanya Dastur dengan pedang yang terhunus sampai di leher Rasulullah SAW. Lalu Dastur ini ngomong, kalau seperti ini ya Rasulullah, hai Muhammad, siapa yang menolong kamu? Dengan kata-kata yang tegas, karena ia selalu berzikir, Allah yang menolong saya. Kata-kata yang disampaikan itulah membuat Dastur gemetar. Pedang yang sudah di leher Rasulullah SAW jatuh. Dia keringat keluar, bergetar semua tubuhnya. Lalu akhirnya pedang itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada Dastur, hai Dastur, kalau ini yang terjadi, siapa yang menolong kamu? Engkau ya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memaafkannya. Jadi kita ini
kita ambil beberapa hikmah, yaitu akhlak Rasulullah. Walaupun beliau mau dibunuh oleh Dastur, seorang kafir, tapi beliau memaafkan. Kemudian yang kedua, kata-kata Allah diucapkan oleh hamba Allah yang terdekat dengan Allah, bukan hanya dirinya, orang lain pun bergetar, tersentuh. Subhanallah. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah buat orang takut kepadanya. Dan Rasulullah itu luar biasa. Di antara orang-orang bertakwa yang paling bertakwa itu Imamul Muttaqin. Imamnya orang-orang bertakwa. Jadi takutnya kepada Allah luar biasa. Sehingga waktu dia menyebut Allah, semua takut. Tadi juga mengingatkan Rasulullah ketika mengomandoi perang. Allahu Akbar. Waktu beliau berteriak Allahu Akbar memulai perang itu onta, kuda lawan semuanya bergetar. Nyali lawan ciut semua. Hanya mereka kufar ini kalah sebelum kalah. Jadi mental sudah kalah. Makanya tidak heran kam impiatin walidatin walabat bi'atan kabiratan bi'iznillah. Betapa banyak kelompok sedikit tapi benar-benar beriman, berkualitas imannya, mengalahkan kelompok mayoritas yang tidak beriman sekedar kuantitas jumlahnya doang. Dengan izin Allah. Izin Allah. Garis bawahi izin Allah. Begini pula yang terjadi saat ini. Gaza yang diblokade, ya diembargo, penjara, jadi kota penjara oleh Zionis Israel. Sudah 4 tahun dibombardir, semua bom dijatuhkan, tetapi tidak sejengkal pun Israel bisa masuk. Kenapa? Karena Hamas, mujahidin Hamas itu hamba-hamba Allah yang beriman, yang berkualitas, yang melahirkan generasi yang hafal Quran. Lanjutkan Ustaz. Jadi hamba Allah yang beriman, identitasnya adalah apabila disebut nama Allah dia bergetar, tersentuh karena selalu berzikir kepadanya, maka tersentuh hatinya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim zadatum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ada beberapa ayat-ayat Allah. Kalau Sayyid Muhammad Asyadido membagi 2. Ada namanya ayat tercipta, ada ayat yang terucap. Kalau Pak Arifin menambahkan dengan ayat yang hidup, ya, yaitu alam semesta ini, ayat-ayat yang tercipta. Lalu ayat-ayat terucap adalah Al-Quran, firman Allah. Kemudian ada ayat hidup, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apabila dibacakan ayat yang tadi itu, hamba Allah yang beriman, identitas seorang mukmin, bertambah imannya. Imam Abu Hanifah membagi iman itu ada beberapa golongan. Ada yang namanya iman yang yazid, wala yanqus, naik, tidak pernah berkurang. Inilah iman yang terbaik. Para nabi, para rasul, para waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Imannya nabi itu naik terus. Apapun yang terjadi, dikasih musibah tambah naik, dikasih kekayaan tambah naik. Itu ingat Nabi Sulaiman tuh. Ya. Semakin kau kayakan aku, semakin kau beri pengetahuan padaku, semakin kau luaskan kekuasaanku, semakin aku tersungkur sujud menangis padamu. Hebat ya. Kita semakin kaya makin sombong, makin tinggi jabatan makin rakus, lupa, makin populer. Jadi apa? Kalau nggak apa ulat daun jadi bertingkah GR dan sebagainya. Subhanallah, beliau bisa berbicara dengan rinci kepada kita karena memang beliau master di antara kita. Subhanallah. Kita S1, beliau S2. Master kungfu ya. Lanjutkan master. Sebentar ada hal yang menarik dari peristiwa Nabi Sulaiman. Ini juga mesti kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang kaya raya, cahaya hati yang menyaksikan hikmah fajar kali ini. Satu hari Allah akan berargumen kepada orang yang kaya raya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah ya Rabb, aku ada orang yang kaya raya waktu tinggal di dunia, tapi di balik kekayaannya aku sibuk dan melupakanmu, ibadah sering kami tinggalkan. Apa kata Allah ketika itu? Kau perhatikan hambaku Sulaiman alaihissalam. Ayyu malin aktaru min mual Sulaiman Nabi Daud alaihissalam. Harta siapa yang lebih banyak daripada harta Nabi Sulaiman alaihissalam?
Jangankan rumahnya yang indah, harta pelatarnya juga kayak air bening luar biasa. Tapi di balik kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, wa huwa lam yatrukil ibadah, Sulaiman tidak pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya naik rasanya kalau kekayaan ini hanya tolak ukurnya banyak tanah, rumah gedung, mobil mewah, sementara tidak ibadah kepada Allah. Mungkin orang yang banyak harta begitu kalau tidak ibadah kepada Allah jauh lebih miskin daripada orang yang miskin yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingat, hai saudara-saudaraku yang kaya raya, ayo dong berbagi cerita dan kebahagiaan kepada saudara kita yang Islam. Subhanallah. Makanya orang kaya dia akan ditanya dari mana hartanya lalu kemanakan. Ada orang miskin. Siapa yang ditanya? Ada. Malah sampai kalau orang kaya itu masuk surganya itu 300 tahun, 300.000 tahun sebelum orang-orang miskin yang taat kepada Allah. Biasanya sesudah. Mungkin boleh jadi kita nih kaya-kaya gimana? Itu luar biasa. Iman para nabi itu seperti itu. Jadi selalu naik dia. Apapun yang terjadi dalam dirinya, ya. Nabi Ayub alaihissalam sakit luar biasa, tapi imannya semakin dekat kepada Allah, semakin naik imannya. Tapi bukan berarti pemirsa kita berkere-kere ya. Pernikahan dunia justru nilai syukur lebih tinggi daripada nilai sabar. Karena orang sabar itu udah nggak ada pilihan lagi. Dia memang keadaannya begitu. Apa dia? Kalau orang syukur dia punya kekayaan, dia bisa maksiat, dia bisa apapun. Tapi dia gunakan untuk dekat dengan Allah. Makanya nilai syukur lebih tinggi dari nilai sabar. Supaya yang kaya senang juga nih. Makin kaya dia, makin dermawan dia. Makin kaya dia, makin banyak bini. Ya jadi barokah. Makin banyak bersyukur. Di antaranya hamba Allah yang banyak bersyukur. Lalu yang kedua, iman yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Nah, seperti inilah kita. Ketika majelis ta'lim, majelis zikir hadir, itu biasanya semangat ibadahnya tuh luar biasa. Tapi pulang dari majelis ilmu, pulang dari majelis zikir, kembali ke keluarga, ke aktivitas kehidupan sehari itu biasanya kita ini menurun. Ya, biasanya kalau dekat-dekat seperti ini rajin tahajud. Kalau sudah di rumah itu luar biasa beratnya melakukan. Itulah para kita ini iman. Makanya Rasulullah mengajarkan jadidu imanukum bi dzikrillah ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperhebat zikir la ilaha illallah di antaranya. Saya teringat kisah tentang bagaimana cara orang beriman, di antaranya tadi sabar dalam melaksanakan perintah Allah, termasuk ketika diuji semakin naik imannya. Ngomong-ngomong Nabi Ayub, ingat beliau semakin diuji semakin naik imannya, semakin diuji semakin naik imannya. Pertama diuji dengan sakit, istrinya pergi, naiklah di imannya. Tinggalkan lagi, anaknya pergi lagi, sampai habis seluruh badannya dan membusuk, keluar cacing-cacing. Tapi terus sholatnya tidak berubah, tidak berhenti. Bahkan dalam sebuah cerita kisah disebutkan para Nabi Ayub diantaranya yang sakit, satu riwayat mengatakan 18 tahun, satu riwayat lagi mengatakan 38 tahun. Ya, yang mana masyhur kita kurang tahu. Yang jelas setiap sampai mau sholat tuh dikeluarkan tuh bilatung-bilatung dari tubuhnya, disimpan di atas meja, dan kalau dari sholat dimasukkan lagi tanpa kesalahan lupa. Bilatung itu jamak di belatung. Iya, kalau belatung itu banyak. Beda bahasa ya. Nah, kemudian karena habis dagingnya, akhirnya dimakan, saling memakan tuh bilatung itu. Bilatung saling memakan, tinggal 2 bilatung yang besar menuju hati. Ketika mau dimakan hati itu, Nabi Ayub angkat sebelah kanan. Ya Rob, silakan daging dan tulang habis, tapi hati ini mengingat engkau. Gimana kalau mengingat engkau beribadah, mempertanya iman, kalau hati dimakan. Turunlah malaikat Jibril membuang belatung itu satu ke sungai jadi lintas, satu ke sungai jadi ke hutan jadi lembah. Nah ini semakin naik di ujian Allah. Maka subhanallah, di antara tanda keimanan tadi, kalau kita yazid naiknya setelah kumpul dengan para guru, para sahabat, para alim, turun kalau kita sudah kita urusan dulu. Nah, ya karena itu memperbarui iman dengan memperhebat zikir di antaranya. Lalu yang ketiga, karena waktu, iman yang la yazid wa la yanqus, tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Monoton juga, sabit. Ya. Ini malaikat.
malaikat itu tidak pernah naik, tidak pernah turun karena memang beliau tidak punya nafsu. Ya, makanya tidak pernah turun dia. Dari awal penciptaan sampai kiamat malaikat garis bawah ini kata nih, malaikat imannya tidak pernah turun, tidak naik, stabil ya, karena tidak punya nafsu. Sementara yang punya nafsu bisa naik melebihi malaikat, bisa turun lebih rendah daripada hewan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang keempat, yang terakhir, iman yang kus, yang terus turun, tidak pernah yazid. Itulah orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang asik, orang-orang yang suka melakukan maksiat. Bahkan ada yang senang dengan maksiat. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini hatinya sudah mayit dia. Hati sudah mayit ini sudah tertutup. Karena memang kesenangannya dengan maksiat, malah dia merasa hidupnya adalah maksiat gitu. Zina, mabuk dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yazidul zalimina illa khusran. Jadi enggak, Quran dibacakan bukan nambah iman, malah tambah jauh dari Allah, tambah benci dengan Allah. Pengajian malah kalau di TV ini lihat antena begini, pindahin ke channel yang lain. Cari yang sepak bola misalnya. Subhanallah, Allah. Kemarin lagi juga tadi ketemu ya nenek-nenek. Nenek itu bilang begini, saya kalau lagi dengar acara ceramah TV, anak saya mati, jual aja lu TV. Ini mau fitnah ini TV. Subhanallah. Ya, memang begitu. Kebaikan, dakwah, pengajian, bukannya dia senang, dia malah benci, malah menjauh dia. Begitu channel azan, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cari channel lain lagi. Ada juga. Itu antum muazzinnya. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan iman kita ini ditingkatkan selalu ya Allah, dengan kesenangan mengaji, kesenangan bergaul dengan orang-orang saleh, kesenangan berzikir, kesenangan membaca Quran. Ya. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, banyak bicara banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbah